Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi mentahirmu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap panjang yang di ujung bumi. Tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih Kau masih berikan kami kesempatan untuk bersekutu Tuhan. Hari Tuhan, silakan Engkau mengajari kami menyuruhkan hati kami dan pikiran kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi.
Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom keluarga Glory, shalom Pak Jano. Baik. Shalom, selamat pagi semuanya. Boleh ya. Oke, baik, mari kita mulai. Mic-nya lagi rusak. Sekarang engkau telah melihat Tuhan dan Dia mengatakan langsung kepadamu bagaimana engkau harus melakukan penerapan. Inilah mengapa engkau tidak perlu lagi meraba-raba atau mencari jalan di mana Dia memimpin manusia adalah jalan kebenaran. Dan apa yang dikatakannya kepada manusia serta apa yang diterima manusia adalah hidup dan kebenaran. Engkau memiliki jalan, hidup dan kebenaran. Jadi apa gunanya mencari kemana-mana? Roh Kudus tidak akan melakukan dua tahap pekerjaan secara bersamaan. Jika ketika aku sudah selesai mengatakan firman-Ku, orang tidak makan dan minum firman Tuhan dengan seksama dan mengejar kebenaran dengan benar, masih bertindak seperti yang mereka lakukan di zaman kasih karunia, meraba-raba seolah-olah mereka buta, terus-menerus berdoa dan mencari, bukankah itu berarti bahwa tahap pekerjaanku ini, pekerjaan firman, dilakukan dengan sia-sia? Perhatikan saudara, jadi dengan memperhatikan di zaman mana kita hidup ya. Di zaman dimana dikatakan sekarang bukan lagi zaman meraba-raba gitu, bukan lagi zaman apa ya, harus apa namanya ya, mencari interpretasi gitu ya, berdoa dengan sungguh-sungguh dalam artian seperti mencari kehendak Tuhan gitu. Karena kebenarannya sekarang adalah Tuhan sudah menjadi jalan dan kebenaran dan hidup gitu, bergerak di dalam kita. Jadi ketika Dia mengatakan terus belum tahu cara penerapannya, berarti kalau masih terus hidup dengan cara yang kemarin gitu, itu berarti sia-sia dong gitu pekerjaanku sekarang ini gitu. Karena masih tetap di yang kemarin gitu. Apalagi masih tetap lagi di hidup dalam peraturan-peraturan. Ya. Lihat. Meski aku telah selesai mengatakan firman-Ku, orang masih belum sepenuhnya paham. Dan ini karena mereka kurang berkualitas. Masalah ini bisa diselesaikan dengan menjalani kehidupan bergereja dan melalui persekutuan bersama yang lain. Sebelumnya di zaman kasih karunia, meski Tuhan berinkarnasi, Dia tidak melakukan pekerjaan firman. Jadi, tapi bukan karena, kalau saya ngomong jauh kayak gini masih kedengaran kah? Masih kedengaran? Masih Pak, Jelas? masih. Oke. Karena terlalu
Justin. Udah. Sudah. Baik. Itulah mengapa Roh Kudus bekerja seperti ini. Pada waktu itu untuk mempertahankan pekerjaan. Pada waktu itu Roh Kuduslah yang terutama melakukan pekerjaan. Tetapi sekarang Tuhan yang berinkarnasi sendiri yang melakukannya setelah mengambil alih pekerjaan Roh Kudus. Jadi itulah artinya kan Tuhan menjanjikan Roh Kudus gitu kan. Tetapi setelah itu dia akan datang kembali gitu. Beda Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, sekarang kita telah hidup di zaman di mana Tuhan sudah datang kedua kali. Nah, selama ini kan kita itu tidak tahu apa fungsi daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang hanya sampai Tuhan akan datang. Tapi mengenai apa pekerjaan Tuhan yang datang kedua kali itu tidak ada gitu. Yang kita ketahui selama ini adalah dia akan menjemput kita di awan-awan permai gitu. Itu saja kan. Setelah itu terjadilah kiamat, kira-kira begitu kan. Makanya tanda-tandanya selalu orang kan melihat tanda-tanda bahwa terjadi peperangan lah, terjadi inilah, terjadi itulah gitu. Orang selalu melihat tanda atau menunggu tanda itu. Tapi mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, apa pekerjaan daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, tidak mengerti. Jadi masih tetap dalam pikiran zaman kasih karunia. Sementara Tuhan Yesus ketika dia datang pertama kali, dia belum bisa melakukan pekerjaan ini gitu. Karena kan gak zamannya gitu. Bukan karena masalahnya berarti kita sudah berpindah Tuhan gitu. Tuhannya sudah lain gitu. Bukan. Ini pekerjaannya. Makanya tetap pekerjaannya satu. Makanya Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa berbicara, menerangkan apa yang sebelumnya gitu. Kalau enggak, saudara, kita tidak akan tahu. Selama ini saudara tidak ada yang menjelaskan semua pekerjaan ini gitu. Enggak ada. Siapapun saudara mau dengar dari mana, tidak ada yang mengajarkan seperti ini gitu. Nah, jadi dibilang begini saudara. Jadi sebetulnya ketika Tuhan berfirman sama seperti dulu saudara, murid-murid itu kan nggak mengerti juga, padahal sudah disampaikan Tuhan berkali-kali kepada mereka gitu, selama 3 tahun gitu, tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Yesus, yaitu dia itu harus mati di atas kayu salib, harus menjadi korban. Makanya Petrus sampai menarik tangan Tuhan Yesus. Sekali-sekali itu tidak akan terjadi kepadamu, guru. Nah, makanya sampai dia itu pun sudah bangkit dari antara orang mati, murid-murid itu pun belum ngeh gitu, masih belum percaya. Ditandai dengan perkataan Thomas. Padahal sebelumnya Thomas itu benar-benar dia itu sudah ketika mereka mau pergi ke Betania itu, murid-murid yang lain bilang, apa kamu tidak ingat waktu itu ketika kamu dilempari di sana gitu. Lalu si Thomas bilang, ayo kita pergi bersama dengan Tuhan, mati bersama dengan Tuhan. Tapi kenyataannya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia tidak sadar. Padahal kan ketika membangkitkan Lazarus, Tuhan sendiri kan bilang, akulah kebangkitan dan hidup kan.
mereka akan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Tapi kan Thomas kan ada di situ, tapi dia kan nggak ngerti juga kan. Makanya ketika Yesus sudah bangkit, dikatakan dia tidak percaya. Makanya sama saudara dengan yang sekarang saudara. Dia katakan dia sudah datang kedua kali, sama. Mereka masih meraba-raba. Adakah ketika dia datang masih adakah di dalam tangannya itu bekas lubang paku itu saudara? Di kakinya gitu kan. Ingat kesaksian dari ini saudara, ibu gembala kita yang meninggal itu kan, raba-raba tangannya situ si ibu siapa itu, benar nggak yang jemput dia kan gitu kan. Nah jadi ketika Tuhan sekarang, Tuhan sudah datang, tapi kamu belum tahu cara penerapannya, di mananya yang salah gitu. Jadi kayak Tuhan bertanya itu, kira-kira di mana yang salah? Salahnya itu adalah kamu belum bisa shifting dengan iman, kamu belum bisa berubah, kamu tidak bisa melangkah dengan iman kalau kamu sudah berada di zaman yang baru. Gitu. Tadi kan ya, kita mesti melangkah dengan iman kalau dikatakan Tuhan yang berinkarnasi telah datang. Tolong perhatikan mic-nya kalau pas masuk gitu ya. Langsung di ini ya. Masuk nanti terganggu. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Sebelumnya, selama orang sering berdoa, mereka mengalami kedamaian dan sukacita, ada teguran serta disiplin. Semua ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi coba diterangkan apa bedanya pekerjaan Roh Kudus dengan pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi. Ingat, Roh Kudus itu adalah Roh Allah kan? Yang dulu yang dijanjikan itu kan? Itu bekerja dia. Makanya orang yang mencari kehendak Tuhan tetap masih dibantu oleh Roh Kudus gitu. Tetapi sekarang dengan jadi dia mau jadi di shifting ini saudara, sama dulu seperti ketika mereka itu dari zaman Taurat itu ke zaman kasih karunia. Lihatlah saudara, sementara Tuhan Yesus itu dia tidak ada di bait suci lagi, dia sudah ada di luar. Mereka berpikiran kalau datang nanti Mesias itu, dulu kan belum tahu kan namanya siapa, cuman Mesias saja. Jadi begitu dikatakan Immanuel gitu kan, arti nama itu kan adalah Tuhan beserta kita. Jadi kalau misalnya kalau dipakai dulu itu ketika kau harus menamai dia Tuhan beserta kita gitu kira-kira gitu. Sama dengan sekarang, namanya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu kan? Nah, jadi lihat. Sekarang keadaan seperti ini sedikit dan jarang Roh Kudus dan jarang. Roh Kudus hanya bisa melakukan satu jenis pekerjaan dalam satu zaman tertentu. Jika dia melakukan dua jenis pekerjaan secara bersamaan, yaitu daging melakukan satu pekerjaan dan Roh Kudus melakukan pekerjaan lain dalam diri manusia, dan jika apa yang dikatakan daging tidak diperhitungkan dan hanya apa yang dilakukan roh yang diperhitungkan, Kristus tidak akan memiliki kebenaran, jalan dan hidup untuk
dibicarakan, ini akan saling bertentangan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Bisakah Roh Kudus bekerja seperti ini? Tuhan itu maha kuasa dan berhikmat, kudus dan benar, dan Dia sama sekali tidak membuat kesalahan apapun. Perhatikan saudara ya. Mari kita perhatikan bagaimana ini sedang diterangkan saudara. Bagaimana antara daging inkarnasi yang berbicara dengan Roh Kudus yang bekerja. Itu dua konsep yang berbeda. Nah, walaupun dikatakan, jadi pada waktu itu cenderung saudara, orang masih sulit untuk menerima kalau Tuhan itu yang berbicara, sementara Dia berbicara seperti manusia biasa gitu. Ini yang terus membuat mereka itu bingung, sehingga apa yang menjadi maksud Tuhan itu sulit. Jadi sering sekali terkendala gitu. Misalnya ketika seperti saya katakan gitu, ketika saya misalnya ketika Tuhan bicara gitu, sering sekali kan masih ngandalkan, misalnya ketika saya mau bicara, misalnya mau menyampaikan sesuatu gitu kan. Nah, jadi ketika mau menyampaikan sesuatu itu, apalagi kalau hari Minggu gitu kan, aduh rasanya berat sekali. Karena di satu sisi belum bisa lepas dari tuduhan misalnya khotbah di hari Minggu itu gitu. Nah, kalau sementara kita persekutuan ini kan kita pakai nama Lord Revive Us gitu. Tidak pakai GBI Embassy Center gitu. Itu kan dua hal yang masih ada istilahnya, di ranah ini nggak bisa bicara seperti ini. Kan masih ada dua perbedaan gitu. Makanya begitu diterangkan yang tadi itu kan, kita jadi mengerti, itu maksudnya. Bisakah bekerja secara bersamaan katanya. Ini ada satu langkah maju ya, di mana Tuhan itu menjelaskan sendiri. Jadi ketika saya ragu-ragu melakukan itu gitu kan, maka kan tentu kan Tuhan itu kan akan kesulitan kan. Benar nggak? Tuhan itu akan kesulitan bicara. Jadi pada waktu itu seperti itulah mereka ketika mereka mencoba menerapkan itu. Makanya mereka masih tetap mencari kehendak Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, benarkah ini, benarkah ini, benarkah ini. Jadi sehingga Tuhan tidak bisa bebas bekerja. Nah, tapi ketika kita itu terus mulai mendengarkan firman ini, coba lihat mulai ada perubahan sedikit demi sedikit gitu. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang membantu kita. Tapi nantinya saudara, karena Roh Kudus itu adalah membantu, menolong gitu kan. Jadi bukan yang utama. Sementara Tuhan itu kan ingin menyatakan wataknya di dalam kita. Di satu sisi Dia itu tidak bisa memaksa kita. Harus lahir dari hati kita yang paling dalam, dengan rendah hati. Kan itu kan kebenarannya kan. Harus dengan rendah hati menerima Tuhan yang Maha Kuasa itu berdaulat di dalam diri kita, memerintah di dalam diri kita, mengambil tempat di dalam kita. Itu dikatakan kemarin ketika kita ibadah hari Minggu itu, yaitu itu pekerjaan awal untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sementara dulu ketika kita di zaman kasih karunia, kita itu mengenal keselamatan itu hanya melalui pengorbanan gitu loh. Hanya melalui ucapan lagi. Kita percaya sudah mati untuk kita,
dosa kita sudah diampuni. Sementara tubuh daging kita itu belum lepas dari semua itu, saudara. Yang paling simpel itu masih ada ketakutan, masih ada masih ada kekhawatiran gitu kan. Masih belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu orang-orang dengan kondisi seperti itu masih berpikir nanti kalau mereka mati itu masuk surga. Sementara penakut tidak bisa katanya masuk ke dalam kerajaan itu. Kan itu kan? Nggak bisa. Jadi bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengakui pengorbanan sementara dia masih takut? Kan gitu kan? Gak mungkin kan? Berarti keselamatannya itu kan belum nyata. Itulah sebabnya sekarang dia datang kedua kali. Dia berbicara kepada kita. Di mana dia? Melalui firman Tuhan yang kita persekutukan. Dari situlah kita akan melihat Tuhan itu sendiri berbicara. Tetapi bukan lagi seperti pewahyuan. Dulu saudara, di zaman kita kasih karunia, kita mengandalkan pewahyuan. Ini pewahyuan yang baru ini, gitu kan? Lalu orang itu merasa bernyala-nyala mendapatkan pewahyuan gitu. Sementara efeknya tidak ada gitu. Tetaplah akan terus seperti itu berulang-ulang. Ingatlah bagaimana kita dulu hidup dengan cara seperti itu. Nah, coba lihat ya perbedaannya bagaimana. Pelajari sendiri, pahami sendiri. Nanti Roh Kudus akan menolong kita. Gitu. Oke? Ada terlalu banyak penyimpangan dan kesalahan dalam pengalaman masa lalu orang-orang. Gitu. Dulu belum diterangkan, kita nggak ngerti. Makanya dengan sekarang ini, itu walaupun saya yang mengatakan, kan saya yang mengatakan bagaimana guru kita dulu seperti ini. Ketika saya menyinggung guru kita, itu orang yang sangat mencintai guru kita itu tersinggung kan. Karena apa? Karena merasa kamu siapa? Kamu itu kan muridnya gitu loh. Padahal kan mana ada di dalam diri saya seperti itu. Tapi pada kenyataannya orang bisa berpikir seperti itu. Saya pun bisa berpikir seperti itu. Makanya harus disingkirkan dulu. Jadi apa yang dulu pengajarannya itu dulu nggak bisa diterangkan. Karena belum datang Tuhan yang kedua kali. Lalu ketika saya mengatakan, berarti kamu mengatakan dirimu Tuhan. Nah, salah lagi kan? Iya kan? Kalau misalnya terus saya bertentangan dengan Tuhan seperti itu, bisakah kita lanjut? Gak bakalan bisa. Tapi begitu Tuhan berfirman, jangan takut, akulah perisai. Ya kan? Dari mana saya yakin kalau itu firman Tuhan? Itu butuh waktu juga, saudara. Karena ada pertentangan-pertentangan di dalam diri kita, di dalam diri saya. Ini yang coba diterangkan oleh Tuhan. Lihat kan, berarti kan Tuhan itu nyata kan? Walaupun saya di sini yang menyampaikan, tapi saya juga belajar kan? Ketika misalnya kita ragu gitu, bahwa kita akan melihat Tuhan yang nyata. Karena dikatakan setiap orang akan melihat Dia. Setiap mata akan memandang Dia. Gimana caranya? Apakah hanya dengan kita melihat nanti Dia datang di awan-awan seperti itu? Nah, logikanya begini. Terus kalau kita sudah lihat, emang apa yang sudah terjadi? Apa yang akan terjadi? Kan gak akan ada terjadi apa-apa. Sama seperti dulu ketika Tuhan Yesus datang.
Apakah murid-murid itu yang sudah melihat Tuhan Yesus, apakah mereka langsung mengerti tentang kehendak Tuhan? Enggak kan? Murid-muridnya saja yang setiap hari bersama-sama dengan Tuhan enggak ngeh juga. Ya kan? Mereka masih mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami, katanya kayak gitu. Loh, gimana kalian ini? Gimana kamu nih Filipus? Percayalah Filipus. Kalau kamu melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Gitu. Yang lagi kan? Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Gimana? Coba lagi mana coba? Yuk, kamu nggak kasih tahu Tuhan. Jadi mereka masih di situ kan? Kamu nggak kasih tahu Tuhan kemana kamu pergi. Jadi bingung lah mereka. Apa maksudnya gitu. Lalu Filipus bilang, sudahlah Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu baik kami. Sudah cukup baik kami, katanya. Bah. Lalu Yesus bilang lagi, Filipus, sekian lama aku bersama dengan kamu. Kamu belum melihat Allah. Percayalah Filipus. Kalau kamu melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Nah, itulah arti kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Apa yang kita lihat dari kedatangan Tuhan yang kedua kali? Bukan melihat rupa. Karena Tuhan Yesus datang pertama kali pun, mereka juga tidak mengenalnya siapa dia. Mereka masih berpikir, oh kami kenal orang tuamu. Kan gitu, saudara. Nah, disitulah saudara penghalang daripada kita mengalami jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita nggak mencari-cari jalan lagi gitu loh. Kita nggak orang buta lagi yang menuntun orang buta. Tapi dia telah menjadi jalan kebenaran dan hidup. Sama seperti ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus gitu. Kebenaran pada waktu itu Tuhan akan membangkitkan orang-orang mati. Pengajaran itu sudah ada. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan, akulah kebangkitan itu sendiri. Jadi yang harus diperhatikan kan itu firman-Nya. Gitu ya. Jadi kalau Tuhan itu kebangkitan, berarti apa yang dikatakan dia, kalau dia itu kebangkitan itu sendiri, berarti orang mati yang mendengarkan dia akan bangkit dong. Itu kebenarannya, saudara, itu logikanya. Makanya kita diajar. Jadi pikiran kita itu sebetulnya diajar untuk iman kita itu teguh. Enggak dipompa-pompa lagi gitu loh, saudara. Bukan harus dipaksa lagi berbahasa roh. Dulu kan kalau kita itu mau punya iman, ayo berbahasa roh. Lalu ucapkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Maka kita mengalami sesuatu. Sekarang tidak. Tuhan sudah ada di sini. Gitu loh. Tuhan sudah menjadi daging. Masuk dalam pikiran saudara. Sesederhana itu. Jadi bukan zaman lagi masalah kita itu terus minta ampun gitu. Minta ampun malam hari, berdosa pagi hari. Minta ampun malam hari, berdosa pagi hari. Selalu kita melihat ke belakang. Selalu kita melihat apa yang kita lakukan. Sementara zamannya sekarang adalah Tuhan sudah datang kedua kali dan menjadi daging sekali lagi. Coba lihat pikiran kita ada di mana sekarang. Masih tetap di zaman yang kemarin. Lihat apa yang harus kita lampaui sekarang. Ya, lihat.
Ada beberapa hal yang seharusnya dimiliki atau dilakukan oleh orang yang memiliki kemanusiaan yang normal. Atau ada kesalahan-kesalahan yang sulit dihindari dalam hidup manusia. Sulit dihindari. Dan ketika hal-hal ini ditangani dengan buruk, orang-orang menyerahkan tanggung jawab akan hal-hal ini kepada Tuhan. Ada seorang saudari yang kedatangan tamu di rumahnya. Ini ceritanya ya. Bakpaunya tidak dikukus dengan benar. Jadi dia berpikir ini mungkin pendisiplinan dari Tuhan. Ada banyak kisah-kisah kayak gini ya. Oke. Tuhan sedang kembali menangani hatiku yang angkuh. Keangkuhanku benar-benar terlalu kuat. Sama misalnya, ketika misalnya kalau kita misalnya kayak seperti tadi lah kan. Apa masalahnya? Kenapa kok tiba-tiba jadi kayak gini? Rusak ini, rusak itu. Misalnya kayak gitu kan. Dulu kita cerita, wah pasti ada pekerjaan ini nih. Pasti ada iblis yang begini nih. Nah kayak gitu kan. Atau, oh jangan-jangan Tuhan sedang mendisiplinkan saya. Nah, gitu kan. Mungkin ada hal-hal keangkuhan di dalam diri saya. Nah, kayak gitu kan. Saya juga kayak gitu saudara. Oke. Nah, lihat. Sebenarnya berkenaan dengan cara berpikir normal manusia, ketika tamu datang berkunjung, engkau bersemangat dan bergegas, berantakan dalam melakukan apapun. Jadi bisa diduga entah nasinya gosong atau makanannya terlalu asin. Situasi ini terjadi karena terlalu bersemangat. Tetapi orang ujung-ujungnya berpikir bahwa situasi ini terjadi karena pendisiplinan dari Tuhan. Sebenarnya semua ini hanyalah kesalahan yang dibuat dalam hidup manusia. Tak terhindarkan yang seperti itu gitu loh. Gak bisa dikit-dikit, oh ini karena Tuhan sedang mendisiplinkan saya. Bukan. Ya. Jadi kesalahan-kesalahan seperti itu kesalahan-kesalahan yang tidak terhindari. Ya. Bukankah engkau juga akan menghadapi hal semacam ini jika engkau tidak percaya kepada Tuhan? Masalah yang terjadi seringkali merupakan akibat dari kesalahan yang dibuat oleh orang. Tidaklah benar jika kesalahan-kesalahan seperti itu adalah perbuatan Roh Kudus. Perbuatan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Tidak. Itu normal kesalahan manusia. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan perbuatan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ya. Kesalahan seperti itu tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Seperti saat engkau tidak sengaja menggigit lidahmu ketika makan. Mungkinkah itu pendisiplinan dari Tuhan? Pendisiplinan dari Tuhan memiliki prinsip dan biasanya terlihat saat engkau dengan sadar melakukan pelanggaran. Ya. Hanya ketika engkau melakukan hal-hal yang melibatkan nama Tuhan atau berkenaan dengan kesaksiannya dan pekerjaannya, barulah dia akan mendisiplinkan. Ya. Jadi perhatikan saudara, secara perlahan saudara, bagaimana dia mengajari kita. Gitu ya. Sekarang orang cukup memahami kebenaran untuk memiliki kesadaran batin akan hal-hal yang mereka lakukan. Misalnya, mungkinkah engkau tidak merasakan apapun jika engkau menggelapkan uang gereja atau membelanjakannya secara sembrono? Engkau akan merasakan sesuatu saat melakukannya. Ya, peringatan.
Tidaklah mungkin melakukan suatu perbuatan dan baru merasakan sesuatu sesudahnya. Engkau tahu dengan jelas dalam hatimu tentang hal-hal yang engkau lakukan yang bertentangan dengan hati nuranimu. Karena setiap orang memiliki kesenangan dan kesukaan mereka sendiri. Mereka hanya memanjakan diri sendiri, meskipun mereka jelas tahu bagaimana menerapkan kebenaran. Oleh sebab itu, setelah mereka melakukan sesuatu, mereka tidak merasa tertuduh yang nyata atau menjalani disiplin yang jelas. Ini karena mereka dengan sadar melakukan pelanggaran. Jadi, Tuhan tidak mendisiplinkan mereka. Begitu waktu penghakiman yang benar tiba, pembalasan Tuhan akan dijatuhkan kepada setiap orang sesuai dengan tindakan-tindakan mereka. Saat ini ada beberapa orang di gereja yang menggelapkan uang. Beberapa orang tidak menjaga batasan yang jelas antara pria dan wanita. Dan beberapa orang menghakimi, menentang, dan mencoba untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan secara diam-diam. Ya. Mengapa mereka masih baik-baik saja? Ketika melakukan hal-hal seperti itu, mereka memiliki kesadaran dan merasa tertuduh di dalam hati mereka. Dan oleh karena itu mereka kadang-kadang menghadapi hukuman dan pemurnian. Tetapi mereka terlalu tidak tahu malu. Sama seperti ketika orang terlibat dalam perzinahan. Mereka sadar akan apa yang mereka lakukan saat itu, tetapi nafsu mereka terlalu besar dan mereka tidak dapat mengendalikan diri sendiri. Bahkan jika Roh Kudus mendisiplinkan mereka, itu akan sia-sia. Jadi Roh Kudus tidak akan memberikan disiplin. Jika Roh Kudus tidak mendisiplinkan mereka saat itu, jika mereka tidak merasa tertuduh dan tidak terjadi apapun pada daging mereka, teguran apa yang mungkin diberikan setelahnya? Disiplin seperti apa yang mungkin diberikan setelah perbuatan dilakukan? Itu hanya membuktikan bahwa mereka terlalu tidak tahu malu dan tidak memiliki kemanusiaan, dan bahwa mereka layak mendapatkan kutuk dan hukuman. Roh Kudus tidak bekerja dengan sia-sia. Jika engkau mengetahui kebenaran dengan sangat baik tetapi tidak menerapkannya, jika engkau mampu berbuat kejahatan yang engkau bisa nantikan hanyalah datangnya hari ketika engkau akan dihukum bersama dengan si jahat. Ini adalah akhir terbaik bagimu. Perhatikan ya. Jadi ketika datang firman Tuhan itu, saudara, dia sudah datang. Tetapi kita enggan menerapkannya. Datanglah kita diingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan gitu. Tapi kalau dengan sadar melakukannya, bagaimana lagi Roh Kudus bisa mengingatkannya? Sama saudara, seperti kalau kita itu saudara, kita sudah berkali-kali negur anak kita misalnya, sudah kita tegur kayak gini loh, tetap dengan caranya seperti yang dilakukan dia. Gini loh, perhatikan. Gak perhatikan juga. Kira-kira kalau kita sudah katakan berkali-kali sampai kita marah gitu, kira-kira kalau dia tetap melakukannya itu tidak bisa menerapkan apa yang dikatakan gitu, kita masih mau gak mengingatkannya? Jangan diamlah kita kan. Kira-kira seperti itu juga Roh Kudus. Dia tidak melakukan pekerjaan dengan sia-sia. Diperhatikan di situ ya. Cara sistem kerja Tuhan itu dia normal. Sama seperti ketika kita itu jengkel itu kayak gitu. Dia kan karena kita tidak tahu dia. Karena kita pikir dia gak punya perasaan. Makanya ketika perasaan ini diungkapkan gitu,
Disitulah baru kita tahu, oh itu ya. Disitulah baru kita sadar, oh ternyata ada yang memperhatikan hidup kita. Disitulah artinya Tuhan itu nyata, Roh Kudus itu nyata. Ya. Ya. Jika orang tidak memiliki hati nurani, mereka juga akan kehilangan disiplin dari Roh Kudus. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan Tuhan tidak memedulikan mereka. Ya. Mereka yang benar-benar memiliki hati nurani dan nalar akan menyadari ketika mereka melakukan sesuatu yang salah. Mereka akan merasa tidak nyaman begitu mereka merasa sedikit tertuduh dalam hati nurani mereka. Mereka akan mengalami pergulatan batin dan akhirnya akan meninggalkan daging. Disitulah sampai dikatakan itu seperti antara hidup dan mati. Makanya terjadi pergulatan di dalam diri seseorang di mana Tuhan itu datang. Makanya kan sampai si Sakeus itu kan sampai setengah dari hartaku kalau ada orang yang kutipu. Dan Tuhan bilang apa? Keselamatan Tuhan telah datang di sini. Itu artinya ya. Jadi ketika Tuhan datang itu ada pergulatan di dalam batin orang. Tidak peduli, mereka tidak akan mencapai titik di mana mereka melakukan sesuatu yang sangat menentang Tuhan. Tidak peduli apakah Roh Kudus mendisiplinkan dan menghajar mereka. Orang akan memiliki sedikit perasaan ketika mereka melakukan sesuatu yang salah. Jadi, sekarang orang memahami semua jenis kebenaran. Dan jika mereka tidak melakukannya, itu adalah masalah manusia. Aku sama sekali tidak menanggapi orang-orang seperti ini. Dan aku juga tidak menggantungkan harapan pada mereka. Engkau bisa melakukan apapun sesuka hatimu. Jadi seperti itulah saudara orang-orang. Kalau mereka meninggalkan kebenaran ini. Nggak bisa. Makanya kita bisa melihat mereka. Oh sepertinya mereka gak ada masalah ya. Gitu. Bukan karena mereka dikasihi Tuhan. Justru dalam hal ini saudara, Tuhan sedang membiarkan mereka, meninggalkan mereka. Lalu mereka akan berusaha terus untuk membuktikan, oh kami tetap nih, masih tetap kami melayani Tuhan, kami beribadah, lihat nih. Mereka bersemangat dalam pelayanan itu. Tapi apakah mereka mengalami pekerjaan Tuhan? Apakah mereka bisa melihat Tuhan yang datang kedua kali? Tidak akan. Bisakah mereka mengalami pekerjaan Tuhan? Tidak dipedulikan. Enak kali mereka katanya. Oh sekarang. Nanti akan tiba masanya akan dihukum bersama si jahat. Akan sama dengan orang-orang dunia. Disitulah kita melihat saudara. Bagaimana perbedaannya. Disitulah kita melihat tentang apakah kita sudah ditinggalkan Tuhan. Berlaku bagi kita saudara. Oke. Ketika beberapa orang berkumpul, mereka mengesampingkan firman Tuhan dan selalu berbicara tentang seperti apa orang ini atau orang itu. Tentu saja baik untuk memiliki sedikit ketajaman untuk membedakan orang. Jadi kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan mudah ditipu. Juga engkau tidak akan mudah dibodohi atau dikelabui. Ini juga sebuah aspek yang harus orang miliki. Namun engkau tidak boleh berfokus pada aspek ini saja. Ini berkenaan dengan sisi negatif dari segala sesuatu. Dan engkau tidak bisa selalu memusatkan perhatian pada orang lain. Sekarang engkau memiliki pengetahuan yang terlalu sedikit tentang cara Roh Kudus bekerja. Kepercayaanmu kepada Tuhan terlalu dangkal dan engkau memiliki terlalu sedikit
hal-hal positif. Hal positif yang dimaksud untuk pertumbuhanmu. Gitu ya. Yang engkau percaya adalah Tuhan, dan yang perlu engkau pahami adalah Tuhan, bukan iblis. Sementara orang sibuk oh dia sedang melakukan ini, dia sedang melakukan itu, gitu kan. Sampai lupa kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Seringnya kan, dia sedang menyebarkan virus, elit global, segala macam itu kan. Sementara jadi lupa untuk mengenal Tuhan secara mendalam, untuk mencari kebenaran, gitu ya. Jika engkau hanya memahami cara iblis bekerja dan semua cara roh jahat bekerja, tetapi tidak memiliki pengenalan akan Tuhan sama sekali, apa gunanya semua itu? Nggak ada gunanya kan? Kita hanya terus memperhatikan strategi iblis gitu. Sementara tidak memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja. Tidak memperhatikan bagaimana kita diubahkan, bagaimana kita mengalami pekerjaan Tuhan itu. Tidak mempelajari apa yang membuat Tuhan itu tidak lagi mendisiplinkan kita. Apa yang membuat bekerja penghakiman itu. Jangan-jangan sudah dibiarkan. Itu hal-hal yang positif, saudara, untuk pertumbuhan kita. Ya. Bukankah Tuhan yang engkau percaya sekarang? Mengapa pengetahuanmu tidak mencakup hal-hal positif ini? Engkau memang tidak memperhatikan aspek positif dan jalan masuk. Engkau juga tidak memahaminya. Jadi apa sebenarnya yang mau engkau capai dalam imanmu? Ingat saudara, ini pelajaran seperti pelajaran yang kita lalui gitu, yang firman-firman yang kita sudah persekutukan tentang jalan masuk gitu kan. Nah, kalau engkau tidak berusaha memahaminya, memasukinya, jadi apa sebetulnya yang ingin engkau capai? Ya saudara, bagaimana cara Tuhan mengajar ini, saudara? Jadi dia nggak memaksa, saudara. Ketika dia menaklukkan orang, saudara, dia tidak memaksa kita. Ya kan? Lihat ketika kita bersekutu bersama-sama gitu. Dalam pikiran orang, aku bisa sendiri kok. Sehingga itu membuat dia tidak bisa berjuang. Apa yang membuat aku tidak bisa hadir ya? Apa yang menghalangi ya? Ketika misalnya kita itu mengalami kehampaan, itu tidak merasakan kehadiran Tuhan. Padahal kita sudah berbicara, Tuhan sudah datang kedua kali dan dia menjadi daging. Dagingku ini kan termasuk daging. Lalu ketika kita mengalami kehampaan, kita membiarkan situasi itu. Apakah kita masih menyalahkan Tuhan dalam hal ini? Apakah kita bisa mengatakan, oh Tuhan tidak lagi mempedulikan aku? Kan bukan di Tuhan kan masalahnya. Katanya Tuhan sudah datang kedua kali, tapi kok aku masih seperti ini? Gitu loh saudara. Bingung kan? Apakah salah di Tuhan yang belum datang gitu? Tidak kan? Salahnya di siapa? Salahnya di orang yang memiliki daging itu. Dia gak percaya. Dia tidak memiliki jalan masuk. Dia gak mau belajar. Oh, aku memang hanya jemaat. Tidak bisa lah aku memahami. Kalau dia kan, kalau Pak Parlin kan sudah dipilih dia. Sementara saudara mesti memperhatikan, oh kesalahannya di sini. Memang kita itu masih belajar.
dari sisi kita untuk memahami pekerjaan Tuhan, untuk membuat Tuhan itu dengan leluasa bekerja dalam kita. Kita mesti belajar. Saya mesti belajar apa yang membuat Tuhan itu bebas bekerja. Ketika Tuhan itu bebas bekerja pun, kita mesti hati-hati dalam diri kita. Jangan-jangan kita ikut ambil bagian di sana. Kita ingin mencuri kemuliaan di sana. Kan riskan kan? Ini bukan zaman lagi kita sekedar menyampaikan firman Tuhan. Ini zaman di mana Tuhan itu sendiri. Ini bukan zaman nabi-nabi. Ini zaman Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengenali? Jangan-jangan kita, bukan Tuhan. Bagaimana lagi kita memasuki apa beda pekerjaan roh dan pekerjaan daging? Kalau kita masih terus mengandalkan pekerjaan roh Tuhan di dalam kita, daging kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Makanya kan ketika mereka bingung, ketika murid-murid itu bingung gitu kan. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Menurut manusia, kamu gak kasih tahu. Misalnya kalau saya bilang sama saudara, saya mau pergi kemana lah besok gitu kan. Ya gimana lah Pak, kami mau tahu, Bapak belum kasih tahu gitu kan. Kamu gimana sih? Kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Gimana lo coba? Berarti saya itu harus tinggal dalam saudara. Betul nggak? Gimana dong caranya kau tinggal? Ya percayalah aku tinggal dalam kamu. Nah, barulah kita tahu kemana kita akan pergi. Ya kan? Pemahaman inilah yang butuh waktu yang panjang. Disinilah kita akan mengetahui semuanya. Inilah artinya bekerja sama dengan Tuhan. Mari paham sedikit ya. Bisa kita lanjutkan lagi. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Tuhan ajari kami dengan caramu sendiri. Kami bersyukur. Kami terus menundukkan hati kami. Biarlah kami senantiasa lapar dan haus akan Engkau. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Shalom.